kita akan menjelaskan pengertian dari konsep nilai. Istilah nilai itu sendiri merupakan sebuah istilah yang mudah untuk diberikan batasan secara pasti. Ini disebabkan karena nilai merupakan sebuah realitas yang sangat abstrak. Dan juga menurut Rockets dan Bain, bahwa nilai adalah suatu tipe kepercayaan yang diberikan yang berada di ruang lingkup atau sistem kepercayaan di mana seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan atau yang dikerjakan. Nilai yang dianggap baik yang menjadi suatu norma tertentu mengatur ketertiban kehidupan sosial manusia, karena manusia merupakan makhluk yang budaya dan makhluk yang sosial, selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Scaler menyatakan bahwa nilai-nilai yang ada tidaklah sama luhur dan sama tingginya, karena nilai-nilai itu secara nyata ada yang lebih tinggi dan juga ada yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya. Nilai-nilai dikelompokkan dalam 4 tingkatan. Yang pertama ada nilai-nilai kenikmatan, di mana tingkatan ini terdapat deretan nilai-nilai yang menggenakan dan tidak mengenakan, yang menyebabkan orang senang ataupun menderita. Yang kedua ada nilai-nilai kehidupan, karena dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai yang lebih penting bagi kehidupan, misal kesehatan, kesegaran badan, dan kesejahteraan umum. Yang ketiga ada nilai-nilai kejiwaan, di mana dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai yang sama sekali tidak tergantung pada keadaan jasmani maupun lingkungan, misalnya kehidupan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai. Dan terakhir ada nilai-nilai kerohanian, di mana dalam tingkatan ini terdapat modalitas nilai dari suci dan tidak suci. Nilai-nilai semacam inilah terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi dan nilai kebutuhan. Dari definisi tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa nilai adalah suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan di mana seseorang harus bertindak atau menghindari suatu tindakan ataupun mengenai sesuatu yang tidak pantas ataupun yang pantas dikerjakan, yang dimiliki ataupun tidak dipercayai. Konselor adalah orang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling. Konselor juga bergerak di bidang pendidikan, tetapi juga merambah pada bidang industri dan organisasi, penanganan korban bencana, dan konseling secara umum di masyarakat. Khusus bagi konselor pendidikan yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan disebut dengan guru BK atau guru pembimbing. Nah, yang pertama itu ada sikap dan nilai-nilai kepribadian konselor, di mana seorang konselor harus mempunyai kepribadian yang efektif dan juga baik, terdapat dalam surat Al-Syab ayat 1-2. Telah bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Nah, pada ayat di atas terdapat makna bahwa kepribadian konselor harus berlaku jujur, baik, dan efektif. Sukses tidaknya praktik konseling sangat tergantung pada kepribadian konselor. Yang kedua itu ada syarat yang harus diperhatikan di dalam konselor. Yang pertama itu memiliki kepribadian yang kuat. Tanda kepribadian yang tidak sehat, misalnya dalam hidup setiap hari sering dijumpai hal yang aneh-aneh, antara lain bila bertemu dengan seseorang terus merasa benci atau sebaliknya terus merasa simpati. Yang kedua itu ada bersikap menerima seseorang sebagaimana adanya. Yang ketiga itu empati, di mana seorang konselor harus menanamkan perasaan empati di dalam dirinya. Yang keempat itu ada jaminan emosional, di mana seorang konselor mempunyai jaminan emosional. Yang kelima ada menghindari nasihat-nasihat. Seorang konselor tidak boleh memberikan nasihat kepada seorang klien kecuali memang dibutuhkan. Yang keenam itu ada ilmu jiwa dalam atau psikologi dan psikoterapi. Yang ketiga itu ada kriteria konselor, di mana yang pertama ini konselor harus menunjukkan adaptasi yang luas sekali terhadap klien, terutama sekali dalam pembicaraan yang pertama. Jadi seorang konselor harus selalu berusaha menetapkan diri ke dalam situasi klien.
dan berusaha mengerti klien. Yang kedua itu ada konselor jangan sekali-sekali mengambil norma-norma moral dengan maksud agar norma tersebut berlaku untuk klien. Jadi tidak pantaslah seorang klien disalahkan atau dibenarkan tindakannya. Yang ketiga itu ada tiap-tiap hubungan yang diadakan antara konselor dengan klien meninggalkan kesan yang baik bagi klien. Kesan merupakan bagian integral dari hubungan konseling yang diadakan. Yang keempat itu ada konselor harus mempertahankan pembicaraan dengan teguh. Tiap-tiap sikap yang verbal haruslah mencerminkan integrasi yang teguh. Konselor harus sopan, santun, penuh perhatian dan berkewibawaan. Yang kelima itu ada mengarahkan seseorang dalam mengatasi peliknya kehidupan klien. Yang keenam itu ada seorang konselor harus menawan hati, memiliki kemampuan bersikap tenang ketika bersama klien dan memiliki kapasitas untuk berempati. Yang keempat itu ada keberadaan yang harus dimiliki konselor. Yang pertama ada empati. Maksudnya itu perasaan di mana kita seorang konselor harus merasakan dalam memahami orang lain. Atau lebih gampangnya itu empati seperti menetapkan diri seolah-olah menjadi seperti orang lain. Upaya yang dilakukan agar dapat menjadi empati adalah dengan mendengarkan orang lain dengan hati, tidak sekadar mendengar apa yang konseling sampaikan, tapi mendengarkan bagaimana konseling menyampaikannya. Yang kedua itu ada jujur, di mana kata-kata atau sikap yang mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, tidak ditutup-tutupi atau bahkan tidak menipu. Jujur adalah energi positif, menyatakan sesuatu dengan langsung, spontan, lugas, dan apa adanya. Kejujuran sangat penting karena keterbukaan memudahkan konselor dan klien berinteraksi dalam suasana keagamaan psikologis. Kejujuran juga memungkinkan konselor untuk memberikan umpan balik yang belum diperhalus. Kejujuran juga merupakan ajakan sejati kepada klien untuk menjadi jujur. Konselor dapat menjadi model bagaimana menjadi manusia jujur dengan cara kondusif. Yang ketiga itu ada membuka diri. Maksudnya itu penampilan perasaan, sikap, pendapat, dan pengalaman pribadi konselor untuk kebaikan konseling. Konselor mengungkapkan diri sendiri dan membagikan dirinya kepada konseling dengan mengungkapkan beberapa pengalaman yang berarti yang bersangkutan dengan masalah konseling. Yang keempat itu ada pendengar yang aktif. Maksudnya itu konselor mendengarkan dengan baik setiap detail dan penjelasan yang diungkapkan konseling. Konselor harus menjadi pendengar yang aktif sebab menunjukkan dengan penuh kepedulian, merangsang dan memberanikan klien untuk berinteraksi secara spontan terhadap konselor, menimbulkan situasi yang mengajarkan, dan klien membutuhkan gagasan-gagasan baru. Yang kelima itu dapat dipercaya. Maksudnya itu kepercayaan terhadap konselor diperlukan dalam mencapai tujuan esensial konseling. Untuk memberikan jaminan kerahasiaan klien dalam konselor, klien membutuhkan keyakinan untuk motivasi dan watak konselor dan pengalaman klien terhadap konsistensi penerimaan dan kerahasiaan konselor akan membuat klien dalam mengembangkan rasa percaya diri yang lebih mendalam. Nilai-nilai pribadi klien. Klien adalah individu yang diberi bantuan profesional oleh seorang konselor atas permintaan dia sendiri atau orang lain. Klien yang datang atas kemauannya sendiri karena dia membutuhkan bantuan, dia sadar bahwa dalam dirinya ada masalah yang memerlukan bantuan seorang ahli. Klien yang datang atas permintaan orang lain seperti orang tua dan guru, berarti dia tidak sadar akan masalah yang dialami dirinya sendiri karena kurangnya kesadaran diri. Apabila klien sudah sadar akan diri dan masalahnya, memberi harapan terhadap konselor dan proses konseling, yaitu supaya dia bisa tumbuh, berkembang, produktif, kreatif, dan mandiri, sehingga dapat menentukan keberhasilan proses konseling. Karakteristik klien.
Dalam Islam ada beberapa karakteristik klien, yaitu yang pertama, klien yang dibantu melalui konseling Islam adalah klien yang beragama Islam atau non-muslim yang bersedia diberi bantuan melalui pendekatan yang menggunakan nilai-nilai Islam. Yang kedua adalah individu yang sedang mengalami hambatan atau masalah untuk mendapatkan kebahagiaan hidup atau ketentraman. Yang ketiga, klien secara sukarela atau didorong untuk mengikuti proses konseling. Yang keempat, klien adalah orang yang berhak menentukan jalan hidupnya sendiri dan akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri setelah balik atau dewasa untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Yang kelima, pada dasar setiap klien adalah baik karena Allah Subhanahu wa taala telah membekali individu dengan potensi berupa fitrah yang suci untuk tunduk pada aturan dan petunjuk Allah. Dan yang keenam, ketidaktentraman klien dalam hidup umumnya bersumber dari belum diajarkannya pengajaran agama sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan hadis, sehingga perlu didiagnosis secara mendalam bersama klien. Dan yang ketujuh adalah klien yang bermasalah pada hakikatnya orang yang memerlukan bantuan untuk memfungsikan jasmani, qalbi, akli, dan basirahnya dalam mengendalikan dorongan hawa nafsunya. Nah, jadi di sini kepribadian klien ikut berperan dalam menentukan keberhasilan proses konseling. Karena aspek kepribadian di sini meliputi emosi, sikap, intelektual, motivasi, dan lain-lain.